warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Rahmi Sirait dengan NIM 03202059. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan Prodi Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Di video ini saya mengerjakan tugas untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Ibu Junaida MPD. Baiklah, kita akan masuk ke materi tentang komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak atau mungkin pada dua orang yang saling berkomunikasi. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi masih bisa dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin, yaitu communis, yang berarti sama. Comunico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama. Secara sederhana, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya, atau communication depends on our ability to understand one another. Selanjutnya yaitu komunikasi menurut penyampaian. Komunikasi menurut penyampaian ada dua macam. Apa saja sih? Yaitu yang pertama adalah komunikasi perilaku atau nonverbal. Yang kedua yaitu adalah komunikasi lisan dan tulisan atau verbal. Komunikasi perilaku atau nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal sangat penting untuk membuat suatu informasi yang bisa disampaikan secara utuh. Gerakan, sentuhan, dan tatapan mata bisa menjadi sumber informasi yang cukup valid untuk dua orang yang berkomunikasi. Contohnya, bahasa tubuh, tanda, tindakan atau perbuatan dan objek yang kita lakukan kepada seseorang. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan dan tulisan atau verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik melalui lisan maupun tulisan. Misalnya, untuk menyampaikan perasaan, pikiran, dan gagasan. Adapun unsur-unsur penting komunikasi verbal. Unsur-unsur penting komunikasi verbal terdapat dua macam, yaitu bahasa dan kata. Berikut dengan jenis-jenis komunikasi verbal yang terdapat ada dua. Yang pertama yaitu berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung pada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup atau closed circuit televisi atau CCTV. Materi selanjutnya yaitu komponen.
Komponen komunikasi adalah hal-hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik. Menurut Laswell, komponen-komponen komunikasi ada 6, yaitu pertama adalah pengirim atau komunikator, yang kedua adalah pesan atau message, yang ketiga adalah saluran atau channel, yang keempat adalah penerima atau komunikan, yang kelima adalah umpan balik, yang keenam adalah protokol. Pengirim atau komunikator atau sender adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain. Pesan atau message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Saluran atau channel adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi atau tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran, nada, atau suara. Selanjutnya yaitu penerima atau komunikan atau receiver adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu protokol. Protokol adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah proses. Bagaimana proses berlangsungnya komunikasi? Secara ringkas, proses berlangsungnya komunikasi bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikator atau sender. Mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain dengan mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua belah pihak. Yang kedua yaitu adalah pesan atau message. Pesan atau message itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, berbicara langsung melalui telepon, surat, email, atau media lainnya. Media atau channel alat yang menjadi penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Komunikan atau receiver menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Yang kedua yaitu komunikan atau receiver memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim? Selanjutnya yaitu adalah pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi. Dapat juga melalui tatap muka yang menggunakan dengan televisi sirkuit tertutup atau closed circuit televisi atau CCTV. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri komunikasi. Ciri-ciri komunikasi ada 5. Yaitu pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Yang kedua adalah terkait pada ruang. Yang ketiga adalah terikat pada ruang. Yang ketiga adalah terikat pada waktu. Yang keempat menggunakan organ dominan. Yang kelima adalah mementingkan penampilan. Bersifat tatap muka face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi apabila ada orang yang bertatap muka secara langsung. Terikat pada ruang.
Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat dalam komunikasi tersebut. Terikat pada waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengarkan oleh orang lain. Di sini pada sistem ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain setelah adanya penemuan teknologi komunikasi dengan media pita kaset, seluloid, kertas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga, mungkin ditambah dengan mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera kita sendiri. Dan sudah ada aspek-aspek non-verbal yang ikut berperan dalam menunjang komunikasi yang bisa berupa gaya berpakaian, ekspresi muka, gerak tubuh yang mungkin mempunyai makna-makna tersendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi lisan. Jenis-jenis komunikasi lisan ada dua, yaitu komunikasi lisan langsung dan komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. Komunikasi lisan tidak langsung berbeda halnya dengan komunikasi lisan yang tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampai pesan atau informasi kepada komunikan. Selanjutnya yaitu adalah prinsip komunikasi lisan. Prinsip komunikasi lisan ada 3, yaitu suara, bunyi, dan nada. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita dalam tenggorokan. Suara dapat dibedakan menjadi 2, yaitu suara hidup dan suara mati. Kenapa seperti itu? Suara hidup adalah suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal. Sedangkan suara mati adalah suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. Bahkan kondisi fisik kita pun dapat membedakan suara seseorang atau suara individu ketika kita mengeluarkan suaranya, seperti bindeng atau sulit membunyikan nasal karena flu, serak atau parau karena kehabisan suara, cadel atau sulit membunyikan huruf konsonan, dan gagap sulit membunyikan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan 2 benda atau lebih. Selanjutnya adalah nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga munculnya adanya nada besar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seorang individu, yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat. Selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan dalam komunikasi lisan yaitu menimbulkan timbal balik secara langsung tanpa perlu menunggu respon dari komunikan. Kenapa seperti itu? Karena kita berhadapan langsung. Dan juga dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas, dan menimbulkan partisipasi dan tanggapan langsung dari komunikannya. Yang kedua yaitu kekurangan komunikasi lisan, yaitu memerlukan adanya penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Selanjutnya yaitu adalah cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. Cara
tersebut ada 6 cara. Yang pertama, memahami materi. Yang kedua, kemampuan berbicara. Yang ketiga, tidak bertele-tele. Yang keempat, kepercayaan diri. Yang kelima, intonasi dan artikulasi. Yang keenam, gaya bicara. Memahami materi. Salah satu faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam berkomunikasi secara lisan adalah pemahaman terhadap materi yang ingin kita sampaikan. Kenapa? Jika kita tidak memahami materi tersebut, kita akan bingung apa yang ingin kita sampaikan, ya kan? Ya dong. Selanjutnya yaitu adalah kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara yaitu dalam berkomunikasi yang dinilai tidak hanya seberapa cerdasnya kita berbicara, melainkan juga keberhasilan kita dalam menyampaikan suatu ide atau gagasan kepada pendengarnya. Selanjutnya yaitu tidak bertele-tele. Selanjutnya yaitu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri, percaya atau tidak. Kepercayaan diri seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam berkomunikasi lisan. Untuk menjadi seseorang yang percaya diri dan memiliki pembicaraan yang berkualitas, dibutuhkan pengalaman dan persiapan yang matang. Selanjutnya yaitu adalah penampilan. Dengan penampilan yang rapi, kita akan memberikan efek yang baik dan citra yang positif akan diri kita sendiri. Kita tidak perlu heboh, sederhana namun memikat. Selanjutnya yaitu adalah intonasi dan artikulasi. Intonasi dan artikulasi sangat penting ketika kita berbicara di depan orang banyak. Maka dari itu, kita perlu melatih diri kita dalam mengatur artikulasi dan intonasi, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu ada dengan adanya gaya bicara. Misalnya, kita lepas kontrol dalam menunjukkan keangkuhan kita, maka audien yang mendengarkan akan memiliki penilaian yang buruk terhadap kita. Karena itu, kita perlu mengevaluasi diri kita dengan memperhatikan bagaimana kita berbicara di depan orang-orang yang ada di dekat kita selama ini. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi yang tertulis misalnya ketika kita melakukan surat menyurat dalam bisnis. Misalkan membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayaran, membuat dan mengirim surat aduan atau klaim pada pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan kerja, membuat dan mengirimkan surat penawaran harga barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat konfirmasi barang kepada pelanggan, membuat dan mengirim surat pemesanan atau order kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain, memberikan informasi kepada pelanggan yang meminta informasi produk-produk baru atau produk-produk tertentu yang tidak dapat mereka mengerti. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi ada dua macam, yaitu surat dan memo. Yang kedua adalah laporan. Surat dan memo dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu permintaan atau permohonan secara langsung. Yang kedua adalah rutin, berita dan pesan-pesan yang baik. Yang ketiga adalah berita yang tidak baik. Yang keempat adalah pesan-pesan persuasif. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis terdiri dari lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Selanjutnya yaitu ada yang namanya persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Dalam persyaratan tersebut ada 8. Apa saja sih persyaratannya?
Yang pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang kelima, penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Yang keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Yang ketujuh, yaitu hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Yang kedelapan, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Baiklah, mungkin sudah sampai di sini materi yang sudah saya jelaskan tentang komunikasi lisan dan tulisan. Apabila ada kesalahan dalam materi saya ataupun mungkin penyampaian saya yang tidak jelas, saya memohon maaf. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.